Terima kasih masih bersama kami di Top Ekonomi. Bu Mari, kalau kita bicara kelas-kelas, middle class itu selalu dibilang menjadi tulang punggung. Dan kalau kita bicara soal middle class juga ada ancaman middle income trap, katanya begitu Bu. Bagaimana Ibu melihat Indonesia bisa memperkuat middle class-nya yang saat ini jumlahnya memang berkurang Bu, tapi juga kemudian mengangkat juga kelas dari middle ini, bagaimana Bu? Ya, intinya sih kalau kita ini sudah banyak sekali dibahas ya, mengapa terjadi middle income, turunnya kelas middle income. Itu terjadi sebelum COVID pun sudah terjadi, tapi COVID memang agak membuat itu memperdalam ya. Intinya sih terkait dengan yang tadi kita bahas ya, tidak terciptanya formal sector jobs dengan pendapatan yang cukup tinggi, sehingga akhirnya mereka drop kelas ya. Apalagi setelah COVID itu memang banyak pekerjaan di sektor formal yang berkurang. Akhirnya mereka beralih ke sektor informal. Dan itu bisa bisnis perorangan gitu ya, tapi income-nya tetap lebih rendah ya. Betul. Jadi dari segi income dan kesempatan bekerja dan decent job, decent wage itu berkurang ya. Jadi kembali lagi kepada yang kunci utamanya, bagaimana kita tingkatkan investasi dan productivity dan pertumbuhan di sektor-sektor manufaktur maupun yang lain, dan di perusahaan-perusahaan yang menengah besar maupun yang kecil, untuk bisa terjadi penciptaan lapangan pekerjaan. Jadi itu secara umum lah ya. Tapi di luar itu saya rasa middle class juga menghadapi increasing cost of living ya. Apakah itu inflasi, barang-barang menjadi lebih mahal, dan just cost of living dari segi dia mungkin harus kalau bisa beli rumah atau sewa rumah jauh sekali dari tempat pekerjaannya. Dan jadi ini bagaimana peran dari urban ya, urban sector untuk bisa menyediakan amenities yang layak untuk middle class. Nah, apakah itu dari pemerintah daerah ataupun bagaimana, ini perlu dipikirin, karena kalau tidak ya housing, schooling, health itu semua menjadi beban untuk middle class untuk bisa mempunyai hidup yang layak. Jadi ini di luar aspek income-nya sih kalau menurut saya. Jadi kembali lagi kunci utamanya adalah creation of decent jobs ya, and that is linked to increasing investment and productivity. Belum lagi bagaimana mengatasi peningkatan yang cukup besar ya di sektor informal. Ya. Itu kenapa Bu? Kemudian maksud saya begini, bagaimana Indonesia bisa meningkatkan pekerjaan formal? Ya tentunya dengan investasi. Tapi kuncinya itu apa supaya kemudian ya formal jobs ini lebih banyak orang akan larinya ke situ? Ya, intinya ini memang pertanyaan yang sudah lama kita bahas ya. Dulu waktu saya mulai jadi ekonom, sektor informal itu 70% dari jumlah tenaga kerja kita. Sekarang sedikit membaik 60%, tapi masih tinggi ya. Masih 60%. Masih tinggi. Dan istilahnya di Indonesia itu hanya orang kaya sih yang nggak bisa bekerja. Nggak usah kerja. Kalau kita nggak punya apa-apa ya mau nggak mau kita harus kerja. Even kalau kita kerjanya tuh hanya apapun yang kita bisa untuk makan hari itu gitu ya. Jadi ini yang menjadi tantangan terbesar. Jadi kalau kita refleksi kepada pengalaman banyak negara lain, kita sudah sering meneliti ini. Pertama adalah legal identity dari seseorang ya. Seseorang itu bisa juga usaha mikro ya. Nah, ini kita sebetulnya di Dewan Ekonomi Nasional di bawah pimpinan Pak Luhut sedang melakukan ini juga program pemerintah yang cukup besar, namanya GovTech, digitalisasi dari pemerintah. Dimulai dengan yang disebut digital ID. Jadi digital identity kita di-link ke digital ID. Ini dilakukan di India. India yang mungkin paling successful dalam hal ini. Dengan demikian kita bisa track ya. Dan kita bisa dia punya legal identity, dia punya ID digital ID yang unik. Kalau kita memberi bantuan sosial,
kita bisa langsung Iya. memberikannya Iya. secara digital Tepat sasaran, dan ya. tetap tepat sasaran, Iya. dan kita juga bisa menilai, mengevaluasi Iya. program itu tepat sasaran nggak sih. Oke. Dan apakah dia menggunakan Iya. yang bantuan itu dengan benar. Iya. Kalau tidak benar ya artinya mungkin bantuan lain yang diperlukan. Betul. Gitu kan. Betul. Jadi dan itu juga bisa dilakukan untuk perusahaan. Iya. India juga melakukan digital registration dari semua perusahaan. Baik. Jadi itu mungkin next stage-nya. Ya, Bu Filia, untuk middle income trap, McKinsey kan menyoroti khusus. Bagaimana Indonesia bisa keluar dari jebakan itu? Iya, tadi saya tertarik tentang kita tadi berbicara tentang company ya, company size itu intinya di situ. Pertanyaannya mungkin di sektor apa ya, gitu ya. Nah, dalam report kami juga kita melakukan benchmark berbagai sektor, Bang Leo. Jadi kita lihat misalnya kalau sektor resources, sektor manufacturing, agriculture, services gitu ya. Karena tidak hanya produktivitas, tapi penyerapan tenaga kerja kan. Betul. Tadi seperti Bu Mari bilang, sehingga tercipta lapangan kerja yang berkualitas gitu ya. Kalau kita lihat benchmark berbagai negara, itu natural sector itu bisa beda-beda arahnya gitu ya. Natural resources semakin produktif, apakah penyerapan kerjanya makin tinggi? Ada, tapi mungkin sedikit dan lebih banyak yang di-skilled gitu ya, karena kan memang caranya begitu. Gitu ya. Agriculture tadi kita sempat bicara agak terbalik, semakin produktivitas tinggi, mekanisasi teknologi, penyerapannya maka lebih rendah gitu ya. Kita lihat ke manufacturing betul, karena produktivitas makin tinggi, penyerapan juga bertambah gitu ya. Tapi saya ingin ingatkan juga sektor services, Bang Leo, karena services ini kita lihat yang paling tinggi serapan tenaga kerjanya kalau produktivitasnya makin tinggi, gitu ya. Tapi dengan catatan satu, kalau kita buka sektor services di Indonesia, kita benchmark, gitu ya, di kita itu produktivitasnya masih rendah dibandingkan dengan negara lain. Untuk services? Untuk services, termasuk dengan negara tetangga kayak Thailand, gitu ya. Untuk hal-hal yang menurut kita, wah saya pecinta tourism di Indonesia, gitu kan ya. Kok ini lebih rendah, gitu ya. Dan kalau dilihat memang PR-nya services bisa menciptakan 70% dari tenaga kerja masa depan, tapi mungkin modernisasi services ya. Jadi tadi Bu Mari menyentuh digital, saya juga ingin menyentuh digitalnya gitu kan ya. Bagaimana? Karena services itu kan berbagai tempat, berbagai tenaga kerja, upskilling at scale itu kan butuh sesuatu yang masif gitu ya. Standar harus sama tingginya di berbagai tempat. Jadi services mungkin salah satu kunci yang kita bisa lihat juga gitu ya untuk escape middle income trap. Tapi modernizing tourism, wholesale, retail trade gitu ya, sehingga produktivitasnya lebih tinggi, lebih konsisten. Dan itu juga kalau dilakukan dengan baik, sebenarnya tadi yang mengenai reskilling, upskilling gitu ya, karena negara-negara yang penduduknya mulai menua sebenarnya kan butuh banyak services ya, fisioterapi dan lain-lain gitu ya, sektor-sektor kesehatan. Itu juga hal-hal yang menjadi peluang kita untuk membantu semua orang keluar bersama dari middle income trap. Gitu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kemudian pertumbuhan yang harapannya ditunjang oleh manufaktur tadi, Bu Filia, Bu Mari, itu juga bisa berkelanjutan. Apa yang harus Indonesia miliki, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.